Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Frenisa dari kelas 11 1 615 dari SMA Negeri 15 Surabaya. Jadi di video kali ini merupakan video kelanjutan dari video tangan nada mayor dan video tangan nada minor. Nah, video kali ini akan membahas mengenai akord atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan chord. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan tangan nada mayor maupun minor, dan bagaimana chord itu sendiri, dan apa saja jenisnya, dan bagaimana penerapan dan penggunaannya? Oke, kalian pasti penasaran kan? Oke, tanpa lama-lama lagi, kita mulai yuk. Nah, kita mulai dengan pengertian akord. Apa sih akord itu? Jadi, akord adalah kumpulan tiga nada atau lebih yang apabila dimainkan secara bersamaan, dia memiliki suara yang harmonis. Nah, biasanya akord ini digunakan untuk mengiringi suatu lagu, karena dia terdengar harmonis kan, dari pengertiannya itu. Nah, contoh alat musik yang menggunakan akord itu ada beberapa, seperti gitar, gitar akustik, dan gitar listrik. Lalu ada piano, dan keyboard. Nah, untuk jenisnya, akord ini memiliki beberapa jenis, tapi dalam video ini saya akan membahas 4 jenis dari akord. Apa aja? Yang pertama ada akord mayor, yang kedua ada akord minor, dan yang ketiga ada akord augmented, yang keempat ada akord diminished. Nah, dalam penggunaan akord sendiri, itu tetap memperhatikan interval tangga nada mayor yang akan digunakan untuk menentukan akord tersebut. Jadi kita masih tidak melupakan atau melepaskan interval tangga nada mayor yang kita telah bahas di video sebelumnya. Nah, pasti penasaran kan, apa sih perbedaan dari keempat jenis akord tersebut dan bagaimana cara penggunaan tiap-tiap akord itu? Oke, akan aku bahas di selanjutnya. Yang pertama ada akord mayor. Akord mayor sendiri mempunyai pengertian yaitu sebuah akord yang mempunyai interval 2, 1,5. Contoh dari akord mayor itu ada akord C, yaitu C, E, G. Akord mayor sendiri bisa dibilang bahwa itu terdapat pada nada ke-1, 3, dan 5 dalam suatu tangga nada diatonik mayor. Nah, dapat disimpulkan bahwa akord mayor mempunyai formula atau rumus yaitu 1, 3, 5. Yang berarti bahwa itu terdapat pada nada ke-1, 3, 5 dalam tangga nada diatonik mayor yang digunakan. Untuk penerapan akord mayor sendiri seperti apa? Jadi kita langsung ambil contoh tangga nada mayor C. Kita tulis tangga nadanya beserta interval di bawahnya. Setelah itu kita hanya memperhatikan nada ke-1, ketiga, dan kelima dari tangga nada tersebut. Yaitu pada nada ke-1 itu C, pada nada ketiga itu E, pada nada kelima itu G. Nah, di situ sudah membentuk suatu akord mayor C yang dapat dituliskan seperti akord C sama dengan C, E, G yang sesuai dengan formula atau rumus akord. Nah, untuk interval akord mayor sendiri itu didapat 2, 1,5 itu dari mana? Itu berasal dari penjumlahan antara nada ke-1 sampai 3 dan penjumlahan antara nada ke-3 sampai ke-5. Jadi misalnya di situ pada nada pertama yaitu C sampai nada ke-3 yaitu E, itu kan didapatkan 2. Jadi yang pertama itu kan C ke D itu kan 1, lalu D ke E itu kan 1, jika dijumlah menjadi 2. Lalu D ke E itu kan 1. Nah, E ke F itu setengah, jika dijumlah menjadi 1,5. Jadi interval akord mayor berasal dari penjumlahan nada pertama sampai ke-3 dan 3 sampai ke-5 seperti itu. Yang kedua ada akord minor. Akord minor sendiri memiliki pengertian yaitu akord yang memiliki interval 1,5, 2. Nah, untuk contohnya sendiri akord minor yaitu terdapat pada C minor, yaitu C, S, G. Dan bisa dibilang bahwa akord minor sendiri terdapat pada nada ke-1, ketiga, dan kelima pada tangga nada diatonik mayor, tetapi pada nada ketiga diturunkan setengah laras. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa formula atau rumus akord yang terbentuk adalah 1, 3 mol, dan 5. Mengapa di situ diberi mol? Karena pada nada ketiga diturunkan setengah laras, yang artinya diturunkan setengah nada, sehingga pada nada ketiga kita harus menambahkan mol di situ. Untuk penerapan akord minor sendiri, kita langsung ke contohnya. Kita ambil contoh tangga nada mayor C. Kita tulis tangga nadanya beserta interval di bawahnya. Nah, kita hanya memperhatikan nada ke-1, ketiga, dan kelima. Di situ kan kita tahu bahwa C, E, dan G. Tetapi jika menuruti formula akord atau rumus akord, itu kan pada nada ketiga diberi mol, berarti dapat kita tulis bahwa akord minor C terbentuk C, E mol atau S, dan G. Nah, jika dicocokkan dengan interval akord minor yaitu 1,5, 2, itu berasal dari penjumlahan nada pertama sampai ketiga dan penjumlahan nada ketiga sampai kelima. Nah, tetapi di situ kan harusnya pada C
interval C ke D dan D ke E itu kan 2, tetapi pada nada ketiga itu kan diturunkan setengah laras, artinya yang awalnya 2 menjadi 1,5 karena diturunkan. Nah, karena yang depan diturunkan sehingga setengahnya ditimpakan ke yang selanjutnya, yaitu pada nada interval nada E ke F dan F ke G. Berarti yang awalnya 1,5 ditambah setengah menjadi 2, makanya interval akord minor terbentuk 1,5 2. Yang ketiga ada akord augmented. Akord augmented memiliki pengertian yaitu akord yang memiliki interval 2 2. Contoh akord augmented sendiri kita lihat terdapat pada akord C aug yang di situ tertulis C E gis atau G crash. Nah, bisa dibilang akord augmented sendiri terdapat pada nada ke-1, 3, dan 5 pada tangan nada diatonik mayor, tapi pada nada ke-5 dinaikkan setengah laras. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan itu bahwa formula akord atau rumus akord augmented terbentuk 1, 3, 5 karena pada nada ke-5 dinaikkan setengah laras atau setengah nada, yaitu dengan pemberian crash pada nada ke-5. Untuk penerapan akord augmented, yaitu kita langsung ambil contoh dari tangan nada C mayor. Kita tulis tangan nadanya beserta interval di bawahnya. Lalu kita hanya memperhatikan nada ke-1, ke-3, dan ke-5 dari tangan nada tersebut, yaitu C, E, dan G. Pada formula akord augmented, itu kan nada ke-1, ke-3, dan ke-5, tetapi nada ke-5 diberi crash dengan menaikkan setengah laras. Yaitu terbentuklah akord augmented C, itu C, E, G crash atau gis. Nah, jika dicocokkan dengan interval akord augmented yaitu 2 2. Nah, di situ kan kita tahu bahwa interval antara C ke D itu kan 1. Dijumlah dengan interval D ke E itu kan 1 juga, berarti menjadi 2. Lalu, interval antara D ke E itu kan 1 dan interval E ke F itu kan semula setengah. Tetapi pada formula akord augmented itu bahwa pada nada ke-5 itu dinaikkan setengah laras, berarti yang semula adalah 1,5 dinaikkan setengah nada pada nada ke-5 berarti menjadi 2, maka terbentuklah interval akord augmented yaitu 2 2 yang semula adalah 1,5. Yang keempat ada akord diminis. Akord diminis memiliki pengertian yaitu akord yang memiliki interval antar nadanya 1,5 1,5. Nah, akord diminis juga memiliki contoh yaitu akord C diminis. Di situ tertulis C S ges. Nah, akord diminis ini dapat dibilang bahwa berasal dari nada ke-1, ke-3, dan ke-5 dari tangan nada diatonik mayor. Tetapi pada nada ke-3 dan ke-5 diturunkan setengah laras. Nah, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa formula akord atau rumus akord dapat dituliskan 1, 3 mol, 5 mol karena pada nada ke-3 dan ke-5 diturunkan setengah laras atau diturunkan setengah nada, yaitu dengan penambahan mol pada nada ke-3 dan pada nada ke-5. Untuk penerapan akord diminis, kita langsung beranjak ke contohnya. Kita menggunakan contoh tangan nada C mayor. Kita tulis tangan nadanya beserta interval di bawahnya. Nah, kita hanya memperhatikan nada ke-1, ke-3, dan ke-5. Tapi jika menuruti rumus atau formula akord diminis, itu kan 1, 3 mol, 5 mol. Nah, jika di situ pada nada ke-3 itu adalah E, kita tambahkan mol di sampingnya. Lalu pada nada ke-5 itu adalah G, ditambahkan mol di sampingnya juga. Berarti didapatkan akord diminis C, yaitu C, S, ges atau C, E mol, G mol. Nah, jika dicocokkan dengan interval akord diminis, yaitu 1,5 itu seperti yang saya bilang sebelumnya dengan menjumlahkan, tetapi harus diperhatikan dengan formula, yaitu dengan menjumlahkan nada ke-1 dan ke-3. Di situ kan C ke D itu kan 1 dan D ke E itu kan 1, berarti 2. Tetapi jika pada nada ke-3 diturunkan setengah, maka yang semula 2 menjadi 1,5. Lalu pada nada ke D, pada interval D ke E itu kan 1 dan E ke F itu setengah. Nah, karena semula adalah 2 karena mendapatkan imbuhan setengah dari sebelumnya, tetapi pada nada ke-5 itu diturunkan lagi setengah nada atau setengah laras, sehingga yang semula adalah 2 menjadi 1,5, sehingga terbentuk interval akord diminis yaitu 1,5 1. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai akord dan keempat jenis dari akord. Semoga kalian paham ya setelah menonton video yang saya sampaikan tadi. Dan terima kasih telah menyaksikan video sampai di penghujung video ini. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang salah dalam video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita diberikan keberkahan dan kesehatan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini ya. Dan sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.